Bapak Presiden nanti akan menyampaikan RUU APBN pada tanggal 16 Agustus. Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi supaya di sisi lain pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke emerging market telah mendorong di satu sisi perlemahan mata uang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global, dan tentunya di sisi lain perkuatan dari beberapa mata uang. Dengan perkembangan ketidakpastian dan pergerakan perdagangan serta capital market tersebut, Bank Dunia pada laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 2,9% dengan purchasing power parity weight. Ini adalah pertumbuhan yang menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 3,2%. Untuk memberikan gambaran bahwa ketidakpastian telah menurunkan atau merevisi turun pertumbuhan ekonomi global seperti yang disampaikan Bank Dunia dari 3,2 menjadi 2,9. OECD juga menyampaikan hal yang sama, merevisi pertumbuhan perekonomian global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%. Ini adalah lingkungan yang kami amati dan kita waspadai. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif, serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Stimulus ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah pada kuartal 1 maupun kuartal kedua, serta dorongan dari program-program strategis pemerintah yang mulai berjalan. Juga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas yang memberikan dukungan terhadap bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling rentan dan juga bantuan terhadap sektor yang dianggap rentan dalam situasi yang sangat tidak pasti. Ekspor masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 15,39 miliar US dollar year to date per Mei 2025. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga, melonggarkan likuiditas, meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas, dan kita akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK, termasuk secara aktif menjajaki potensi kerjasama dari Bank Indonesia, baik bilateral maupun multilateral untuk pemerintah. Keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19% diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain,
import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Dalam hal ini, kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan kontraksi PMI manufaktur yaitu 46,9 posisi Juni 2025 perlu untuk terus menjadi perhatian. Peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan akan terus didorong melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Danantara yang makin optimal. Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect yang lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nanti Pak Gubernur akan menjelaskan lebih jauh. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah di pasar offshore non-deliverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respons, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Pada tanggal 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah sebesar 16.235 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini menguat tajam dibandingkan level rupiah yang sempat mencapai 16.865 per US dollar pada bulan April 2025 pada saat tarif resiprokal diumumkan. Tren penguatan rupiah didukung aliran masuk modal yang terjaga serta persepsi positif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Konversi valuta asing ke rupiah oleh eksportir pasca penerapan penguatan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA juga mendukung apresiasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 25 Juli relatif stabil di 16.315 rupiah per dolar Amerika. Kedepan nilai tukar diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa tetap tinggi pada akhir Juni 152,6 miliar US dollar. Setara dengan 6,4 bulan import atau 6,2 bulan import plus pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Seperti diketahui, standar kecukupan internasional adalah 3 bulan import. Jadi, cadangan devisa Indonesia lebih dari 2 kali standar kecukupan internasional. Inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen IHK juga terjaga rendah. Hal ini mendukung agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Inflasi IHK tercatat 1,87% pada Juni 2025 akhir kuartal kedua.
inflasi inti mengalami penurunan, inflasi volatile food rendah, dan inflasi administered price juga terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37% year on year, dipengaruhi oleh konsistensi suku bunga kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran inflasi. Sementara itu, inflasi yang berasal dari volatile food tercatat rendah 0,57% year on year, didukung oleh pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Inflasi administered price terkendali sebesar 1,34% year on year. Di tengah kenaikan tarif air minum PDAM serta harga sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan. Ke depan, KSSK melihat inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti akan semakin rendah seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Kapasitas ekonomi juga masih memadai untuk mengakomodasi permintaan dan imported inflation yang terkendali, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi volatile food juga diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia. Selanjutnya, untuk pasar surat berharga negara, pasar surat berharga negara menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan kedua tahun 2025. Yield dari surat utang negara seri benchmark tenor 10 tahun mengalami penguatan turun 41 basis point year to date ke level 6,62% pada posisi akhir triwulan 2 2025. Investor asing juga mencatatkan net buy sebesar 42,04 triliun rupiah year to date, di mana porsi kepemilikan asing mencapai 14,56% per Juni 30, 2025. Pergerakan yield dan kepemilikan investor asing pada triwulan 2 2025 dipengaruhi pertama oleh perkembangan tarif import Amerika Serikat yang tadi mulai berlaku April, eskalasi konflik Israel dan Iran, inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi, dan inflow investor asing, serta keputusan Bank Indonesia untuk memangkas BI rate sebesar 25 basis point pada bulan Mei 2025. Per 25 Juli 2025, yield dari SBN 10 tahun terus mengalami penurunan hingga 51 basis point year to date, hingga mencapai level 6,51%. Seiring dengan penurunan BI rate lebih lanjut ke level 5,25% pada Juli 2025. Dari sisi kepemilikan investor asing masih mencatatkan net buy sebesar 58,29 triliun rupiah
year to date hingga posisi 25 Juli 2025. Dan porsi kepemilikan asing sedikit mengalami kenaikan di 14,64% dari posisi 30 Juni 14,56%. Teman-teman media, seperti yang sudah kami sampaikan, APBN hingga semester 1 terus melakukan tugasnya, melakukan counter cyclical, memitigasi kecenderungan tekanan ekonomi, termasuk dalam hal ini terus mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok paling rentan. Stimulus ekonomi dan implementasi dari program-program strategis pemerintah telah menopang APBN tumbuh ekonomi di 4,87% year on year pada triwulan 1 2025. Dan kita berharap pada triwulan kedua masih akan tetap terjaga. Tren perbaikan dari kesejahteraan seperti jumlah penduduk miskin per Maret 2025 oleh BPS dinyatakan turun 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024. Dari sisi angka pengangguran juga mengalami penurunan dari 4,82% Februari 2024 menjadi 4,76% Februari 2025. Tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta pada periode Februari 2024 ke Februari 2025. Dengan berbagai indikator tersebut, APBN akan terus dijaga untuk mampu menjalankan fungsi baik mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas. Belanja negara telah terrealisir 38,8% dari pagu APBN. Pendapatan negara mencapai 40% dari target APBN dan posisi keseimbangan primer mencapai surplus 52,8 triliun, sementara total postur mengalami defisit 204,2 triliun atau 0,84% dari PDB, masih di dalam batas Undang-Undang APBN. Realisasi belanja negara yaitu 1.406 triliun rupiah. Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Belanja pemerintah pusat mencapai 1.003,6 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai 402,5 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh positif dari sisi belanja dibandingkan periode semester 1 tahun 2024 dan diharapkan akan menjadi pengungkit daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas dunia usaha. Realisasi belanja negara difokuskan untuk membelanjakan pada area-area yang merupakan agenda pembangunan nasional dan program strategis nasional, termasuk yang menjadi perhatian adalah pemberian makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi dan pembangunan sekolah-sekolah, dan juga belanja subsidi dan kompensasi.
Belanja negara bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program-program perlindungan sosial, baik melalui program Keluarga Harapan, pemberian kartu sembako untuk masyarakat miskin, kredit murah untuk usaha mikro, ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, serta bantuan dan subsidi tarif listrik, pertalite, solar, LPG, dan stabilitas pasokan harga pangan. Pemerintah akan menggunakan APBN secara optimal untuk menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global. APBN terus dioptimalkan dalam mendorong dan mencapai pertumbuhan agar tetap bertahan di sekitar 5% melalui berbagai kebijakan dan bekerja sama dengan KSSK, terutama Bank Indonesia OJK LPS, dan juga dengan sektor swasta dan BUMN. Seperti diketahui, pemerintah telah juga melancarkan stimulus ekonomi di triwulan kedua yang mencapai 24,4 triliun rupiah untuk menjaga daya beli dan mendorong dunia usaha serta menjaga stabilitas, termasuk diskon transport sebesar 0,94 triliun, PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi, diskon tiket kereta api sebesar 30% dan diskon tiket angkutan laut sebesar 50% selama periode Juni dan Juli 2025. Kami bersama Menko Perekonomian dan Menteri terkait juga sedang menyiapkan untuk paket Nataru yang akan diumumkan segera. Kebijakan diharapkan dapat mendorong sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri dan tentunya akan menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Pemerintah juga memberikan penebalan bantuan sosial pada triwulan 2 2025 mencapai 11,9 triliun rupiah dalam bentuk pemberian kartu tambahan kartu sembako 200.000 per bulan dan bantuan pangan 10 kilo beras bagi 18,3 juta kelompok penerima manfaat yang diberikan 2 bulan berturut-turut yaitu Juni dan Juli. Ini diharapkan akan bisa menjaga di kuartal kedua dan sebagian di kuartal ketiga. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dengan anggaran 10,72 triliun rupiah. Subsidi atau bantuan 600.000 untuk bulan Juni dan Juli disalurkan pada bulan Juni 2025 kepada 17 juta pekerja dan buruh dengan gaji 3,5 juta rupiah per bulan